Terima kasih sudah klik video ini. Untuk request gratis rumah impianmu, cukup subscribe DS Interior, like, komen requestmu di bawah, dan follow Instagram kreatif Innodesign. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di DS Interior, channel desain rumah gratis yang akan membuat rumah impianmu terwujud. Di video kali ini berisi rumah berukuran 4x10 meter di lahan 4x15 meter dari request Kak Budiarti dan Kak Septi, yaitu rumah unik dengan kolam ikan koi sebagai kanopi di atas carport dan tentunya dengan tampilan yang menarik serta dengan dana 50 juta. Bisa jadi sampai mana ya guys? Sudah penasaran dengan rumah dan isi interior di dalamnya? Oke, enjoy my video. Nah, pasti kalian udah penasaran kan guys dengan kolam koi di atas carport dan perhitungan rumah ini dengan dana 50 juta sampai mana? Oke, mari kita simak dulu dana rumah ini. Pada dana terdapat carport dengan taman samping, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dengan ruang makan, taman di tengah rumah, ruang cuci jemur, kolam koi di atas carport, dan rooftop. Wah, rumah mungil kali ini benar-benar unik ya guys, baik dari bentuk dan isi di dalamnya. Nah, kalau bentuk, DS mengambil bentuk sepatu sebagai referensi dari tampilan rumah ini ya guys. Mirip gak sih menurut kalian? Oke, mari kita lanjutkan host tour rumah ini dulu yang akan DS pandu sebelum kita masuk ke bagian perhitungannya. Mari guys. Pada tampak depan bangunan ini sudah terlihat unik dengan bagian cantilever kolam koi yang menjorok sebagai penutup carport atau kanopi di atasnya guys. Dan rangka kolam koi ini terbuat dari rangka besi IWF yang bisa menjorok tanpa tiang, tapi dengan perhitungan struktur yang khusus ya guys. Dan sebagian atap rumah ini digunakan sebagai area rooftop, tempat bersantai bersama dengan keluarga kalian. Wah, asik kan guys? Dan pada rumah ini sudah dilengkapi dengan 2 solar panel yang dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kalian. Jadi, di samping bentuk yang unik, rumah ini juga DS rancang agar menghemat listrik di rumahmu guys. Rumah ini berada di lahan yang diapit oleh kanan kiri tetangga ya guys. Sedangkan untuk penampungan air, DS merancangnya di bak penampungan dalam tanah yang berada di carport. Sehingga rumah ini tidak menggunakan toren air di atas atap. Dan tampilan rumah ini pun tetap terlihat cantik tanpa toren air di atapnya. Nah, gimana nih guys? Menurut kalian bentuk rumah kali ini dengan kolam koi di atas carport? Dan atap rumah kali ini menggunakan sebagian atap dak untuk rooftop dan sebagian lagi menggunakan atap miring yang di sisi tengahnya terdapat atap kaca sebagai sirkulasi cahaya dan udara yang masuk ke dalam taman di tengah rumah ini. Wah, keren kan guys bentuk atapnya? Dan rumah ini memiliki pagar yang terbuat dari kombinasi holo, lisplang kayu, dan batu alam sebagai pemanis dari pagar depan rumah. Dan mari kita lanjutkan lagi menuju ke area di belakang pagar ini yang terdapat area carport dengan taman yang berukuran 4x3,5 meter, di mana area carport ini hanya cukup digunakan untuk mobil-mobil mini seperti Karimun dan Brio ya guys. Dan uniknya lagi, di atas carport ini terdapat kanopi yang dibuat kolam sebagai pemanis dari area carport ini. Wah, cantik kan guys kolam koinya? Dan setelah dari area carport, mari kita lanjutkan menuju ke dalam rumah ini. Mari guys, kita masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan area ruang tamu yang menjadi satu dengan area ruang keluarga yang berukuran 4x2,5 meter. Dan penyatuan 2 ruang ini dimaksudkan agar memberikan kesan lebih homey pada tamu yang datang dan juga untuk memberikan kesan ruangan yang lega. Dan di sampingnya langsung terdapat ruang makan yang langsung mengarah ke area taman di tengah rumah ini yang beratapkan atap kaca yang sudah DS jelaskan tadi. Jadi, rumah ini mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya langsung dari area taman di tengah rumah ini ya guys.
Wah, berasa adem kan guys kalau taman di tengah rumah begini. Dan area ruang makan ini menjadi satu dengan area dapur, di mana area ini berukuran 4x2,5 meter dan terdapat sekat kisi di sisi kitchen set untuk memisahkan dengan area ruang tamu di sampingnya. Dan jangan lupa untuk menggunakan material cermin kaca di sisi dinding untuk mensiasati area ruang yang sempit ya guys. Dan mari kita lanjutkan lagi menuju ke taman tengah rumah ini yang berukuran 2,5 x 4 meter. Di mana area taman ini beratapkan kaca yang pada sisi sampingnya terdapat jendela sebagai sirkulasi udara yang masuk. Dan jika kalian ingin lebih murah lagi, atap kacanya bisa kalian ganti dengan bahan galvalum atau fiber transparan ya guys. Dan pada area taman tengah ini terdapat akses jalan menuju ke area kamar mandi pada rumah ini guys. Kamar mandi ini berukuran 3 x 1,5 meter yang dimana terdapat mesin cuci di dalamnya. Penempatan mesin cuci di dalam kamar mandi ini ditujukan untuk menghemat tempat di area rumah dan sedikit lebih privasi karena mencuci merupakan kegiatan pada area servis ya guys. Dan dinding dari kamar mandi ini menggunakan tegel motif batik dan plester bertali air yang membuat kamar mandi ini semakin unik lagi. Nah, setelah dari area kamar mandi, mari kita lanjutkan lagi menuju ke kamar pertama pada rumah ini yang letaknya di samping pintu kamar mandi tadi. Mari! Kamar ini berukuran 3 x 3 meter, di mana kamar ini merupakan kamar utama yang didesain dengan warna jingga dan perpaduan perabot kayu yang akan membuat kamar ini bernuansa modern sekali guys. Dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan bed queen size, lemari pakaian, meja rias atau meja kerja, dan backdrop TV. Walaupun kamar tidur ini hanya berukuran 3 x 3 meter saja, tapi tetap mempunyai jendela yang langsung mendapatkan view menuju ke taman tengah tadi guys. Asik ya guys. Nih, begitu keluar dari kamar utama tadi, langsung view-nya seperti ini nih. Taman tengah dengan tanaman hijaunya dan view langit yang berasa ademnya guys. Dan mari kita lanjutkan lagi menuju ke lantai kedua di rumah ini, di mana posisi tangganya berada di samping kamar tidur tadi ya guys. Mari kita naik. Begitu tiba di lantai 2, kita langsung disambut dengan kamar anak yang didesain dengan memanfaatkan area di depan tangga, sehingga kamar anak kali ini terlihat sangat dinamis dan pastinya terdapat banyak bukaan di sekelilingnya. Karena kamar anak ini berbatasan dengan void atau area terbuka di taman tengah rumah kali ini. Sehingga kamar anak ini sudah sangat tercukupi untuk udara dan cahaya yang masuk. Kamar anak ini berukuran 3 x 4 meter, tapi dipotong dengan area bukaan tangga tadi ya guys. Dan pada kamar anak ini sudah dilengkapi dengan bed single size yang diletakkan untuk memanfaatkan area kosong di sebelah area void, meja belajar, dan almari pakaian. Unik ya guys kamar anak kali ini. Dan setelah dari kamar anak, mari kita lanjutkan menuju ke area rooftop yang harus melewati area taman tengah tadi guys. Mari kita lihat. Area di atas taman terbuka ini berukuran 2,5 x 4 meter guys, di mana area ini menggunakan lantai kaca yang di bawahnya menggunakan rangka baja, dan sisi terbukanya dimanfaatkan untuk tanaman tinggi di tengah taman untuk memberikan hawa sejuk pada rumah ini. Serta pada atapnya menggunakan atap kaca yang di samping-sampingnya terdapat jendela sebagai sirkulasi utama pada rumah ini. Jadi rumah ini aliran udara atau anginnya dari bawah menuju ke atas guys. Pasti adem deh sirkulasi model begini. Dan mari kita lanjutkan menuju ke area rooftop, di mana area ini berukuran 5 x 4 meter yang digunakan sebagai area bersantai dan berkumpul bersama dengan keluarga kalian. Pada rooftop kali ini juga terdapat area kolam koi yang didesain khusus menggunakan baja IWF yang memiliki dimensi 4 x 2,5 meter, yang kalau dirasa kalian tidak membutuhkan kolam koi ini, bisa kalian ganti menjadi kanopi biasa dari bahan holo dan penutup atap galvalum atau fiber transparan ya guys. Sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian.
Nah, nggak cuma itu guys, rooftop ini juga masih terdapat area taman kecil di sampingnya yang berukuran 1,5 kali 2 meter, di mana area taman ini merupakan area lanjutan dari atap miring di atasnya. Jadi, desain rumah kali ini benar-benar DS memanfaatkan segala area yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan ruangan dan masih terlihat cantik jika dilihat dari luar. Dan mari kita masuk ke perhitungan pembuatan rumah ini yang DS buat sesimpel mungkin agar kalian mudah memahaminya. Dan dengan budget 50 juta bisa sampai mana ya kira-kira? Mari kita lihat. Jadi, perhitungan pembangunan rumah DS kelompokkan menjadi 10 jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan yang merupakan pekerjaan persiapan sebelum membangun rumah seperti transportasi, kebersihan lingkungan, keamanan, dan jika ada pembayaran iuran pembuatan bangunan pada wilayah tersebut. DS menyiapkan dana sebesar 1,2 juta rupiah. Yang kedua, pekerjaan tanah yang merupakan pekerjaan galian pondasi dan merupakan urukan tanah. DS menyiapkan dana sebesar 9,5 juta rupiah. Yang ketiga, pekerjaan struktur dan dinding bangunan belum termasuk kolam. DS menyiapkan dana sebesar 30 juta rupiah. Yang keempat, pekerjaan pintu jendela pada rumah ini menggunakan kusen aluminium dan daun pintu multiplex. DS menyiapkan dana sebesar 5,5 juta rupiah. Yang kelima, pekerjaan atap dak dan atap miring. DS menyiapkan dana sebesar 35 juta rupiah. Wah, ternyata pada tahap kelima saja pembangunan sudah memakan biaya 80 jutaan ya guys. Dan untuk pekerjaan ke-6 dan ke-10 bisa kalian baca sendiri ya. Dan biaya perkiraan pembangunan rumah ini sebesar 99.600.000 rupiah. Harga ini belum termasuk biaya kolam, harga tanah, dan interior di dalamnya ya guys. Dan tentunya perhitungan ini berbeda di setiap lokasi ya guys, dan tergantung harga material di setiap daerahnya. Oke, itulah request desain rumah 4x10 meter di lahan 4x15 meter. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idamanmu. Dan bagi kalian yang ingin didesainkan rumah secara gratis, kalian wajib subscribe, like, dan follow Instagram kreatif Indodesign. Thank you for watching my video and see you in the next video. Bye-bye.